الذي لا نبي ورسوله بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. Masyarakat muslimin jamaah Jumat rahmatullah. Bersyukur kepada Allah di siang ini, di bulan mulia bulan Ramadan, terlebih di hari yang mulia Sayyidul Ayyam, Yaumul Jum'ah, kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memenuhi panggilannya melaksanakan sholat Jumat. Ini merupakan karunia yang amat sangat besar yang hendaknya kita syukuri, dan senantiasa kita menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah masyarakat muslimin jamaah Jumat rahmatullah, kita harus punya azam yang kuat untuk berupaya dalam hidup kita dalam setiap kesempatan untuk mengoreksi jauh mana iman dan takwa kita, sehingga pentingnya pesan takwa ketika khatib menyampaikan khutbah adalah sebagai satu rukun yang tidak bisa ditinggalkan. Karena itulah masyarakat muslimin rahmatullah, mari bersama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan fid din wa dunya wal akhirah. Masyarakat muslimin jamaah Jumat rahmatullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempertegas, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa atas dasar iman dan semata mengharap pahala, semata mengharap ridho, semata ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita yang telah lewat. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahmatullah, setelah kita diperintahkan berpuasa karena kita beriman, maka agar puasa kita benar-benar membuahkan hasil, maka harus ihtisaban, semata mengharap penilaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu maknanya saat berpuasa kita diperintahkan untuk ikhlas semata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tiadalah kita semua diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali semata ibadah ikhlas mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keikhlasan itulah yang sangat penting dan paling penting yang menentukan akan diterima tidaknya ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah beratnya untuk menjaga keikhlasan. Setidaknya ada 5 upaya, ada 5 mujahadah, ada 5 latihan yang harus kita tempuh agar benar-benar kita, ibadah kita ikhlas semata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, hendaknya kita latihan untuk menyembunyikan semua amal ibadah kita. Kita latihan untuk tidak menceritakan setiap kebaikan-kebaikan kita, untuk tidak mengungkapkan apapun setelah kita melakukan amal ibadah. Kita berupaya untuk menutup mulut kita setelah kita beribadah,
untuk menyembunyikan semua amal ibadah kita. Saat kita telah melaksanakan berbagai aktivitas ibadah, apakah qiyamul lail, apakah salat sunnah, apakah tilawah Al-Quran, apakah sedekah kita, setelah kita melakukan amal sekian banyak itu, berupaya agar kita ikhlas kita terjaga. Jangan sampai diceritakan kepada siapapun, sungguh pun kepada orang terdekat kepada kita. Siapa? Istri dan anak-anak kita. Hendaknya kita punya amalan rahasia yang itu menjadi latihan kita agar ibadah kita ikhlas semata karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah latihan puasa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, di mana puasa itu adalah ibadah rahasia yang tahu hanyalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala amat sangat tahu apa yang kita lakukan. Wallahu alimun bidzatis sudur. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam dada kita, dalam niatan kita. Sehingga ini menjadi penting. Jangan sampai saat kita melakukan amal ibadah, lalu kita kemudian terungkap ucapan kita, lalu menceritakan kepada orang lain. Itu akan ada potensi merusak keikhlasan kita. Walaupun belum tentu apa yang kita ungkapkan, niat kita itu ikhlas, itu memang iya, tetapi sebagai bahan latihan, kita hendaknya berupaya untuk menahan diri, untuk tidak menyampaikan pada siapapun setiap kita melakukan amal ibadah. Yang kedua, latihannya adalah jangan sampai ketika kita melakukan ibadah itu dilihat orang dan ingin dilihat orang. Berupaya agar ketika kita melakukan amal ibadah tidak ingin dilihat oleh orang lain. Wa kafa billahi syahida. Dan cukup Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Cukup Allah saja yang tahu. Cukup Allah saja yang sebagai saksi. Sungguh pun ada amal ibadah yang harus ditampakkan terang-terangan sebagai wujud syiar kita, sebagai wujud syiar agama Allah Subhanahu wa taala, seperti salat berjamaah 5 waktu tanpa banyak orang yang lihat. Walaupun kemudian ada orang lain yang melihat kita, seakan-akan tidak ada orang yang melihat kita dan hanya Allah yang melihat kita. Sungguh pun setiap hari kita melakukan amal ibadah dan banyak orang yang mengetahui, tetapi niatan kita tidak boleh bergeser dan berubah. Yang kemudian kalau kita niatan kita berubah, ingin dilihat orang, jatuhnya tidak lagi ikhlas, tetapi menjadi riya. Riya itu syirkul asghar, syirik kecil yang tidak nampak tetapi amat sangat berbahaya. Ibaratkan virus. Virus itu kecil sekali dibandingkan dengan harimau yang besar. Tetapi jarang kita lihat, kita saksikan orang meninggal karena dimakan serigala, dimakan binatang buas. Tetapi banyak orang yang meninggal dunia gara-gara virus yang tidak nampak oleh mata. Sehingga ini penyakit yang sangat berbahaya. Hendaknya kita hati-hati untuk tidak jatuh kepada riya, ingin dilihat oleh orang lain. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahmatullah. Dan riyadhah yang ketiga yang kita upayakan, jangan sampai ketika kita beribadah ingin dipuji oleh orang. Cukup Allah Subhanahu wa taala yang memuji. Saat orang memuji kita, kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Segala pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak pantas untuk dipuji karena sesungguhnya manusia itu makhluk yang lemah dan hina. Yang pantas dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian kita terlena, tergoda akan pujian orang lain, maka jatuhnya kita menjadi orang yang ujub, menjadi orang yang sombong, menjadi orang yang angkuh, menjadi orang-orang yang kemudian terjebak kepada perbuatan dosa karena kita sedang membanggakan diri kita. Kesombongan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pantas manusia berbuat sombong. Saat puasa inilah kita dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang tidak sama sekali ada perasaan sombong dalam diri kita. Karena ketika kita punya sifat dan karakter sombong, kita akan dijauhkan dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tadkhulul jannata man kana fi qalbi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sedikit saja, setitik saja sifat dan karakter kibir sombong. Na'udzubillahi min dzalik. Masyaallah muslimin jamaah rahmatullah. Dan yang keempat, latihan riyadhah agar kita jadi hamba Allah yang ikhlas. Jangan sampai kita gila dengan penghargaan orang lain. Jangan sampai kita kemudian puas dengan penghargaan penilaian orang lain. Kita mungkin punya gelar insinyur, profesor, doktor, haji yang terhormat, yang mulia. Itu adalah penghargaan manusia sesama manusia. Tetapi jangan sampai kemudian ketika kita punya gelar, punya jabatan, kita ini kemudian lalu merasa keenaan dengan penghargaan orang lain. Kalau itu yang kita rasakan, maka hendaknya saat Ramadan inilah kita menjadi orang yang kembali dalam titik nol. Kita hamba Allah yang amat sangat kekurangan, amat sangat lemah, tidak pantas untuk mendapatkan penghargaan. Penghargaan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghormatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah ma'asyiral muslimin jamaah rahmatullah, Ramadan mendidik kita menjadi orang-orang yang terasa lemah dalam hidup kita, merasakan penderitaan saat kita tidak makan, tidak minum. Ketika kita merasakan tidak makan, tidak minum, maka itu kita timbul kepekaan sosial yang sangat tinggi, merasakan manusia itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah hanyalah orang-orang yang bertakwa saja. Ma'asyiral muslimin jamaah rahmatullah. Dan sebagai riyadhah latihan yang kelima, jangan sampai ketika kita melakukan amal ibadah gila dengan balasan. Jangan sampai kita mengharapkan balas budi orang lain. Saat kemudian kita telah berbuat baik kepada orang lain, saat kita telah memberi kepada orang lain, jangan ingin mendapatkan balasan, pujian, dan penghormatan bagi siapapun. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya apa yang kami berikan makanan kepadamu, kami tidak akan ingin mendapatkan balasan, dan pula tidak akan ingin mendapatkan balasan ucapan terima kasih. Kalau ada orang lain kemudian tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada kita, padahal kita telah berbuat baik sekian banyak, maka kita tidak punya hati yang ingin dipuji. Pujian, ucapan terima kasih itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah semua itu hakikatnya adalah milik Allah, dan kita pasti akan kembali kepada Allah. Harta itu titipan, pangkat itu titipan, jabatan itu titipan, semua milik Allah, dan pasti pada saatnya
akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahkan diri kita ini milik Allah Subhanahu wa taala dan pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahmatullah. Semoga melalui Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang senantiasa punya jiwa-jiwa yang ikhlas, semata ibadah kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi taqullah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa kullu a'mal bisat Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikru akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.